I got so much motherfucking design on. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole class, you a dog, you heard that dick. Niggas on my line, and you know this on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Taufik Yahya selaku moderator sekaligus pemateri dan presentasi kali ini. Adapun pemateri pertama Saudari Elin Alfiolin, untuk pemateri yang kedua Saudari Safdinatul Munawwarah, untuk pemateri yang ketiga yaitu Saudari Anissa Dewi Lebi, dan pemateri yang terakhir yaitu Saudari Nisma. Pendahuluan, perilaku konsumen adalah konsep yang sulit dipahami pemasar. Terkadang dapat melihat dengan jelas apa yang dibutuhkan konsumen, karena konsumen hadir di setiap peradaban. Perilaku konsumen merupakan cerminan dari keragaman dan individualitas perilaku manusia. Bagi seorang konsumen, proses pengambilan keputusan untuk membeli jarang sekali merupakan proses yang mudah saat memilih produk atau layanan untuk dibeli. Konsumen menunjukkan berbagai perilaku, karena konsumen kini dapat memilih produk, merek, layanan, dan saluran distribusi dengan lebih mudah berkat perkembangan media elektronik, cetak, dan online. Mereka lebih tahu tentang barang dan jasa yang mereka butuhkan. Banyak pengaruh internal dan eksternal dapat berdampak pada bagaimana orang berperilaku. Karakteristik berperilaku konsumen dapat berdampak pada perilaku pembelian. Sifat konsumen berdampak pada keputusan pembelian. Keputusan sifat konsumen juga berdampak pada pembelian. Menurut Setiadi, karakteristik budaya sosial, pribadi, dan psikologi pembeli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian mereka. Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan, karena dapat melakukan kedua hal tersebut. Karena perilaku konsumen sangat bervariasi dan ada begitu banyak elemen yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Perusahaan umumnya kesulitan melacak, menafsirkan, dan menilai perilaku pelanggan secara akurat. Pemasar harus melakukan upaya ekstra untuk menghasilkan strategi masa depan karena dinamika perilaku pelanggan yang khas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Alfiolin dengan nomor urut 52 dengan NIM 220 90 350 2185. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial mencakup keluarga, teman, kelompok, dan budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen melalui norma, nilai, dan tekanan sosial. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, motivasi untuk membeli produk tertentu dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan dan kepuasan. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi seperti usia, pendapatan, pendidikan, dan kepribadian mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, orang yang lebih tua mungkin memiliki preferensi yang berbeda dari orang yang lebih muda. Yang keempat, faktor situasional. Faktor situasional seperti lingkungan, waktu, dan suasana hati dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, seseorang mungkin lebih cenderung membeli barang mahal saat mereka merasa lebih merasa senang atau lebih bersemangat. Yang kelima, faktor budaya. Faktor budaya mencakup nilai, norma, dan tradisi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, di beberapa negara, kebiasaan membeli hadiah untuk teman atau keluarga sangat penting dan berpengaruh pada perilaku konsumen. Yang terakhir, faktor pemasaran. Faktor pemasaran meliputi promosi, harga,
produk dan distribusi. Konsumen dipengaruhi oleh cara produk dipasarkan, harga ditawarkan, kualitas produk dan lokasi distribusinya. Sekian. Saya Sabdinatul Munawwarah. Saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, pertimbangan budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh 3 faktor budaya. A. Budaya. Mayoritas keinginan dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh budaya mereka. Budaya tempat seseorang hidup dapat mempengaruhi tingkah lakunya, dan pengaruh budaya tersebut selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. B. Subkultur. Organisasi subbudaya yang lebih kecil ada di dalam setiap budaya, memberikan dukungan dan sosialisasi yang unik untuk 4 subbudaya lainnya, yaitu pengelompokan nasional, ras, agama, dan etnis. C. Kelas sosial. Ketika suatu masyarakat diatur dalam urutan panjang dengan anggotanya pada setiap tingkat, kelas sosial adalah kelompok yang cukup homogen dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, aspek sosial. Faktor sosial termasuk status, keluarga, dan peran sosial, serta kelompok berdampak pada perilaku konsumen. Terdapat 2 aspek sosial. Yang pertama, perilaku seseorang. Sikap dan perilaku seseorang dapat secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kelompok yang menjadi acuannya. B. Keluarga. Ada 2 jenis keluarga yang berbeda dalam kehidupan pembeli, dan keduanya dapat berdampak signifikan pada cara mereka berperilaku. Yang ketiga, faktor produksi. Faktor produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi kebiasaan mereka atau kebiasaan konsumen. Seseorang yang bekerja keras akan memberikan kontribusi yang signifikan dan bertindak berbeda dengan seseorang yang bekerja untuknya. B. Situasi keuangan. Pilihan produk akan sangat dipengaruhi oleh ekonomi saat ini. Kondisi perekonomian seseorang terdiri dari pendapatan, tabungan, dan kebiasaan belanja mereka. C. Gaya hidup individu. Dari kelas sosial ekonomi, pekerjaan, atau bahkan subkultur yang sama akan memiliki gaya hidup yang berbeda. 4. Aspek emosional. Ada 5 unsur psikologis yang mempengaruhi pembelian keputusan seseorang, antara lain persepsi, studi, keyakinan, dan sikap, serta kepribadian dan konsep diri. A. Inspirasi. Seseorang pada akhirnya akan membutuhkan sesuatu. Beberapa tuntutan ini bersifat biogenetik atau terkait dengan aktivitas fisik seperti lapar, haus, dan tidak nyaman. B. Persepsi. Dalam arti tertentu, persepsi dapat digambarkan sebagai proses memilih orang, mengatur input informasi, dan membuat modifikasi pada input tersebut untuk menghasilkan gambaran lingkungan yang bermakna. C. Studi. Ketika orang melakukannya, mereka belajar untuk menggambarkan perusahaan oleh perilaku individu yang berasal dari pengalaman. Kebanyakan perilaku terjadi melalui keadaan saling mempengaruhi antara dorongan. Teori pembelajaran pemasaran adalah bahwa mereka dapat membangun permintaan akan produk dengan rekomendasi kebutuhan yang kuat. D. Keyakinan dan sikap. Masalah ini kemudian mempengaruhi perilaku pembeli mereka. Bisnis harus memodifikasi produknya agar sesuai dengan sikap yang ada terhadap objek dan ide tertentu. E. Atau yang terakhir, persepsi diri
dan kepribadian setiap orang memiliki kepribadian yang akan mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku sebagai pembeli. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang perilaku konsumen, yaitu model-model perilaku konsumen. Terdapat 6 model perilaku konsumen. Yang pertama, learning model. Model ini menjelaskan bagaimana pelanggan biasanya mengurutkan kebutuhan berdasarkan kepentingannya memperoleh pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman hidup, seperti rasa bersalah atau ketakutan. Yang kedua, psychoanalytic model. Model ini adalah model lain yang harus diperhitungkan oleh pemasar saat ini, di mana kebutuhan pembeli pelanggan dipengaruhi oleh motivasi yang mendalam, sadar dan tidak sadar. Yang ketiga, sociological model. Model ini adalah model perilaku pelanggan berikutnya yang dapat digunakan agen perubahan atau pemasar. Model ini menyinggung gagasan bahwa pilihan diam seseorang dapat mempengaruhi pembelian mereka seperti keluarga, teman, dan lainnya. Yang keempat yaitu input, proses, dan output adalah model-model perilaku pelanggan yang sering digunakan oleh merek populer. Yang keempat, black box model. Model ini adalah model selanjutnya yang diperhitungkan oleh pemasar. Model menunjukkan hal itu konsumen adalah pemikir mandiri yang dapat berintegrasi pemikir rangsangan internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu Pavlovian model. Model terakhir yang harus diperhitungkan pemasar. Indikator perilaku dimasukkan dalam model ini. Model ini termasuk drive, dorongan, dan penguat pada perilaku konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, pendekatan perilaku konsumen. Perkembangan studi dan pendekatan perilaku konsumen berasal dari beberapa ilmu yang berhubungan erat. Pada perilaku pelanggan masih cukup baru, itu dimulai tahun 1960-an. Metodologi, teori, atau etos ilmiah disiplin ini pada awalnya tidak memiliki akar yang luas dalam perkembangannya. Adapun pendekatan tradisional adalah prinsip-prinsip dan teknik juga, yaitu seperti teknik psikologi, kognitif, sosial dari perilaku dan sosiologi, membentuk dasar dari strategi konvensional, strategi teori dan metodologi untuk mengembangkan perilaku konsumen, dan pengambilan keputusan akan dikembangkan. Dan strategi ketiga adalah ilmu pemasaran yang didasarkan pada teori dan teknik ekonomi dan statistik dan pengujian model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan dan digunakan untuk meramalkan bagaimana hal itu akan mempengaruhi preferensi pelanggan dan kebiasaan konsumsi. 3 pendekatan berkontribusi pada pengetahuan kita tentang perilaku konsumen dalam beberapa cara tergantung pada isu-isu masalah bisnis yang dihadapi sedang memiliki itu dapat digunakan sekaligus atau hanya salah satunya. Bab 3. Kesimpulan. Perilaku konsumen adalah perilaku atau aktivitas individu dan kelompok konsumen yang terlibat dalam membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa untuk mencapai tujuannya sebagai konsumen. Dari berbagai definisi yang diberikan di atas dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen mencakup semua perilaku, tindakan, dan proses psikologis. Dapat disimpulkan dari definisi perilaku konsumen di atas bahwa perilaku konsumen adalah perilaku atau aktivitas individu dan kelompok konsumen yang terlibat dalam membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa untuk mencapai tujuannya sebagai konsumen. 4 tahapan yang mempengaruhi perilaku pelanggan menurut Kotler 2009 adalah aspek budaya, aspek sosial, aspek produksi, dan aspek emosional. Terima kasih. Dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.